Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini cerita kembali menyoroti area pelabuhan Pulau Hachinosu, tempat di mana Garp sedang bertarung melawan Golden Lion Shiki. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, Garp berhasil membuat Shiki terpojok dan hendak melancarkan serangan penghabisan. Namun seorang aliansi senior Kurohige yang lain mengganggu Garp sehingga serangan penghabisan itu menjadi gagal. Walau Shiki sempat kesal karena merasa tidak butuh pertolongan, tapi keadaan sekarang sangat tidak ideal untuk bertengkar dengan rekan sendiri. Maka mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Garp di tempat itu. Berhubung aliansi senior Kurohige ini juga cukup kuat, maka pertarungan itu berjalan dengan sengit dan panas. Mereka berdua melancarkan berbagai serangan silih berganti kepada Garp, tetapi sang pahlawan angkatan laut itu bisa bertahan dan membalas serangan. Kemudian, ketika pertarungan masih berlangsung, para kru dari aliansi Kurohige itu mencoba untuk mengganggu. Mereka ingin mengalihkan fokus dan perhatian Garp. Tak jauh dari sana, Koby telah membawa Puding ke kapal, sehingga sekarang Puding sudah di tempat yang aman. Di kapal itu juga ada Hibari dan pasukan angkatan laut yang menjaga kapal. Hibari sempat bertanya siapa gadis ini. Koby pun menjawab bahwa dia adalah salah satu anak Big Mom yang dipenjara oleh bajak laut Kurohige. Mendengar itu, tentu membuat Hibari dan yang lain langsung menjadi terkejut. Dari kejauhan, Koby bisa melihat Garp sedang dikepung oleh banyak musuh. Tentu murid Garp yang satu ini tidak bisa tinggal diam. Dia pun menitipkan Puding kepada Hibari dan yang lain, karena Koby harus segera membantu Garp yang sedang kesulitan. Sebelum Koby pergi, Puding sempat berterima kasih dan berkata bahwa nanti para saudara-saudara Puding seperti Katakuri dan yang lain pasti akan memberi imbalan besar kepada Koby. Namun Koby berkata bahwa itu tidak perlu, karena sudah tugas angkatan laut untuk menyelamatkan orang-orang. Di sini sifat pahlawan Koby sudah semakin terlihat. Meski dia memang agak sedikit naif, tapi setidaknya sifat pahlawan yang ada pada diri Garp sudah terlihat juga dalam diri Koby. Menyelamatkan Puding juga sebenarnya bisa menjadi keuntungan bagi pihak angkatan laut, karena ketika nanti Katakuri dan yang lain sampai di Pulau Hachinosu dan melihat Pudingnya telah diselamatkan, tentu mereka akan merasa berhutang budi kepada Koby, sehingga semakin kuat alasan mereka untuk bekerja sama dengan angkatan laut. Pada dasarnya, mereka memang memiliki musuh yang sama, yaitu bajak laut Kurohige. Jadi ini adalah momentum yang pas untuk saling bekerja sama. Sementara itu, di area lain ada Prince Grass dan Kujaku yang sedang membantu banyak marinir melawan Serapim Mihawk, sebab para Serapim di sana sudah menjadi musuh akibat ulah dari Katarina Devo. Dalam pertarungan ini, S-Hawk benar-benar membuat para marinir kerepotan dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh yang dia miliki. Prince Grass pun berusaha sangat keras dan menciptakan banyak golem tanah liat dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Golem-golem ini tidak sekadar dipakai untuk menyerang S-Hawk saja, tapi sebagian lain juga dipakai untuk melindungi marinir yang sedang terluka. Apa yang dilakukan oleh Prince Grass ini memang sangat bagus, tapi Kujaku berkata, jika Prince Grass terus memakai kekuatan buah iblisnya seperti itu, maka energinya akan sangat terkuras dan bisa cepat habis. Perkataan Kujaku memang ada benarnya, karena penggunaan kekuatan buah iblis dalam skala besar secara terus-menerus bisa sangat menguras tenaga, padahal perang di Pulau Hachinosu ini mungkin masih akan berjalan cukup panjang. Namun untuk sekarang, memang itu adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh Prince Grass, karena jika setengah-setengah dalam menggunakan kekuatan, mereka bisa dimatai dengan cepat oleh Serapim Mihawk. Dari segi potensi, sama halnya dengan Koby, Prince Grass ini juga adalah salah satu marinir potensial yang akan bersinar pada masa depan nanti. Kemampuannya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Buah iblis tanah liat yang dia miliki pun terbilang sangat menarik, karena buah iblis tersebut memiliki beragam potensi besar yang bisa dia bangkitkan. Mungkin saat ini, kekuatan itu masih terbilang biasa saja, tapi jika Prince Grass semakin ahli bahkan mencapai tahap awakening, maka buah iblis itu bisa menjadi sangat kuat. Kemudian, akan ada hal yang menarik di lautan dekat pulau itu. Dari kejauhan, terdapat 3 kapal angkatan laut yang datang mendekat sebagai bala bantuan. Masing-masing kapal itu dipimpin oleh orang yang sudah kita kenal. Di kapal pertama, ada Vice Admiral Smoker dan juga Tashigi yang ikut bersamanya. Di kapal kedua, ada Vice Admiral Doll, seorang wanita dengan penampilan seperti rocker yang pernah kita lihat di Pulau Egghead tempo hari. Nah, di kapal ketiga, ada juga Bogart yang merupakan tangan kanan dari Garp. Mengapa Bogart baru muncul? Karena sebelumnya
karena dia sudah melaksanakan misi yang penting. Itulah mengapa dari awal saat Garp datang ke Pulau Hachinosu, Bogart tidak terlihat di sana. Tapi, karena sekarang dia telah selesai menyelesaikan misi penting itu, maka Bogart pun langsung datang ke Pulau Hachinosu bersama bala bantuan yang lain. Koby yang sedang bertarung melawan para kru aliansi Kurohige bisa menyaksikan kedatangan bantuan itu dari kejauhan. Koby juga melihat Bogart ada di sana, sehingga dia merasa senang melihat dia akhirnya datang. Tampaknya Koby tahu seberapa kuat Bogart itu, yang mana dia adalah sosok yang bisa diandalkan. Memang tidak mengherankan jika sosok tangan kanan Garp itu sangat kuat, karena Bogart sudah menemani Garp sejak lama. Bahkan dia juga ikut terlibat dalam insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Kemudian beralih ke area lain di pulau tersebut, diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Yasop melawan Van Augur. Tapi seperti yang Admin Rokun bahas sebelumnya, Van Augur tidak sendiri, melainkan ditemani oleh banyak marinir di sana, baik itu para anak buahnya maupun para aliansi Kurohige yang baru berdatangan. Sebagian memang sudah berhasil ditumbangkan oleh Yasop, tapi sebagian lagi masih bisa tetap bertahan. Nah kini, Van Augur hendak bertarung dengan strategi khusus bersama orang-orang itu, sedangkan Yasop tampak bersiap untuk segala skenario yang akan terjadi. Van Augur pun mulai menjalankan rencananya. Dia menteleport semua rekannya yang ahli dalam pertarungan jarak dekat ke tempat di mana Yasop sedang berada, agar mereka bisa melancarkan serangan langsung dari jarak dekat kepada sang penembak jitu bajak laut Akagami itu. Lalu di lain sisi, dia dan rekan-rekannya yang ahli dalam pertarungan jarak jauh juga mulai menembak ke arah Yasop. Dengan begitu, Yasop harus menghadapi serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh sekaligus. Hal ini tentu membuatnya sangat kerepotan, karena sejatinya Yasop adalah petarung jarak jauh, sehingga untuk menghadapi pertarungan jarak dekat akan terasa sangat sulit. Meski begitu, berhubung dia memiliki Kenbunchaku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat cukup jauh ke masa depan, Yasop pasti akan menemukan solusi terbaik untuk bertarung dengan lebih optimal. Beralih ke tengah kota, di sana ada Sans dan Kurohige yang masih bertarung dengan sangat sengit. Kurohige pun memakai jurus baru dari kekuatan buah iblis Yami Nomi. Dia mengeluarkan kegelapan besar dari tubuhnya, lalu kegelapan itu dibentuk menjadi seperti monster. Kemudian Kurohige pun mengendalikan kegelapan berbentuk monster itu untuk melancarkan berbagai serangan. Jurus ini sangat kuat sehingga Sans harus berusaha untuk menangkis dan menghindar, sambil mencari celah untuk melancarkan serangan balasan demi menghentikan jurus tersebut. Sementara itu di area lain, pertarungan Ben Beckman melawan Kuzan masih terus berlanjut dan berkembang menjadi semakin seru. Ben Beckman mulai melancarkan serangan-serangan kuat memakai Hoshouku Haki, sehingga di sisi lain Kuzan pun semakin masif dalam penggunaan kekuatan buah iblisnya. Area sekitar mereka mengalami kehancuran dan pembekuan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke sana. Setelah itu, keluar dari Pulau Hachinosu, cerita menyoroti kembali keadaan di Pulau Sphinx, di mana di sana Katakuri dan Marco sudah membicarakan kesepakatan untuk beraliansi. Sebenarnya, Marco juga memiliki dendam kepada bajak laut Kurohige, jadi dia tidak keberatan untuk membantu Katakuri melawan bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Namun, sebelumnya, Marco sempat mengajukan beberapa syarat kepada Katakuri, dan kini dia pun mengatakan apa saja syarat itu. Pertama, beberapa pasukan yang Katakuri miliki harus tetap tinggal di Pulau Sphinx selagi Marco pergi, untuk menjaga para warga jika nanti ada musuh yang datang ke sana. Kedua, Katakuri juga nanti harus membantu Marco menyelamatkan Edward Weevil yang dipenjara di Impel Down, karena beberapa waktu yang lalu Weevil ditangkap oleh Angkatan Laut setelah dikalahkan oleh Admiral Ryokugyu. Marco ingin menyelamatkan Weevil karena Miss Bakin memohon kepadanya untuk menyelamatkan Weevil, dan itu juga sekaligus untuk balas budi, karena saat Marco pergi ke Wano Kuni kemarin, Weevil lah yang menjaga Pulau Sphinx. Ketiga, beberapa sumber daya dan makanan yang ada di Wall Cake Island harus diberikan kepada warga di Pulau Sphinx, karena saat ini warga Pulau Sphinx memang sedang kekurangan bahan makanan. Penuhi 3 syarat itu, barulah Marco mau beraliansi. Katakuri pun tidak keberatan dan siap memenuhi semua syarat itu, asalkan Marco mau beraliansi dengannya. Kekuatan Marco sangat dibutuhkan oleh Katakuri, karena selain kemampuan bertarung, kemampuan penyembuhan Marco juga akan sangat berguna, karena di pasukan yang Katakuri bawa ini memang cukup kekurangan orang dengan kemampuan medis. Dengan begitu, akhirnya mereka pun bersepakat, sehingga aliansi Katakuri dan Marco kini telah terbentuk. Beralih ke tempat lain, Pulau Karaibari kembali disorot. Di sana Seraphim Crocodile telah mengalahkan 2 anggota Cross Guild yang dia hadapi sebelumnya. 2 orang ini sebenarnya cukup kuat, tapi memang belum mampu untuk mengalahkan seorang Seraphim.
Kini, Serapim Krokodil itu pun mendatangi area pelabuhan untuk membantu Serapim Doflamingo, sebab di tempat itu ada banyak sekali musuh yang bermunculan, baik yang sudah datang dari tadi maupun yang sedang mendekati pulau tersebut. Perbuatan Bagi dalam memanggil seluruh aliansi dan kelompok-kelompok di luar aliansi adalah tindakan yang sangat bagus. Salah satu organisasi di luar Cross Guild yang datang kali ini adalah kelompok yang berisi beberapa raksasa, namun mereka tidak berasal dari Elbaf, sebab telah dikonfirmasi bahwa tidak semua raksasa berasal dari negeri itu. Jadi ini adalah para raksasa yang berasal dari luar Elbaf. Alasan mengapa kelompok ini mau membantu Cross Guild sekarang, karena Hajurin dan kawan-kawan sudah tidak terafiliasi lagi dengan Bagi. Dulu sebelum Cross Guild terbentuk, Bagi sempat menjalin kerjasama dengan kelompok Hajrudin, seperti yang sudah beberapa kali disinggung dalam cerita sebelumnya. Tapi semenjak menjadi aliansi Luffy, Hajurin pun memutuskan hubungan afiliasinya dengan Bagi, karena dia lebih memilih join dengan aliansi Luffy. Kedatangan para raksasa yang baru datang ini tentu akan cukup membantu pihak Cross Guild di sana, apalagi masih ada banyak pula pasukan lain yang berpotensi muncul di sana. Pihak Angkatan Laut dan 3 Serapim harus bekerja sama dengan sangat keras dalam pertempuran di pulau tersebut. Beralih ke tempat lain, 4 kapten divisi armada besar bajak laut Tobi Jerami yang sedang bertempur melawan Angkatan Laut juga kembali ditampilkan. Seperti yang telah Admin Terakun bahas sebelumnya, ada sebuah kapal misterius yang mendekati mereka di sana. Itu merupakan kapal yang berisi para bounty hunter yang terkenal, yang mana salah satunya adalah Jin Anggo yang pernah muncul di kerajaan Dressrosa dulu. Para bounty hunter itu pun senang melihat para kapten divisi armada besar bajak laut Tobi Jerami tersebut, karena mereka ingin mengalahkan Cavendish dan kawan-kawan untuk mendapatkan hadiah bounty. Saat mereka mendekati area pertempuran, mereka memberitahu pihak Angkatan Laut agar tidak saling serang karena tujuan mereka sama. Jadi walau para bounty hunter dan Angkatan Laut itu berbeda kubu, tapi mereka tidak punya masalah, sehingga tidak perlu bertempur satu sama lain. Hal ini pun akan membuat keadaan menjadi semakin merepotkan untuk armada besar bajak laut Tobi Jerami. Orlomus akan membagi pasukannya, sebagian melawan Angkatan Laut dan sebagian melawan para bounty hunter. Kapal-kapal Orlomus pun mengepung kapal milik para bounty hunter itu, tapi Jin Anggo dan kawan-kawan mulai menyerang balik. Bahkan sebagian dari mereka melompat untuk melancarkan serangan langsung kepada anak buah Orlomus. Walau anak buah Orlomus itu lebih banyak secara jumlah, tapi dari segi kualitas bertarung, mereka masih kalah. Sementara pertempuran berlangsung, seorang bounty hunter misterius keluar dari dalam ruangan di kapal. Dia pun memperlihatkan dirinya kepada semua orang di sana. Sosok ini memiliki penampilan yang sangar dan juga punya aura intimidatif. Para bounty hunter yang lain menyebutnya dengan sebutan bos. Para marinir juga mengenal siapa orang itu. Dia merupakan bounty hunter yang sangat terkenal karena sudah ada banyak bajak laut kuat yang dia kalahkan untuk ditukar dengan hadiah. Kehadirannya di sana tentu akan menjadi masalah bagi para kapten divisi armada besar bajak laut Tobi Jerami, sehingga keadaan pertempuran ini akan menjadi semakin seru. Semakin kuat lawannya, maka akan semakin menarik pula pertarungan yang akan terjadi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Terakun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terakun, Shambles.